Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Akhirnya selesai teman-teman pelantikan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dan hari ini pun Pak Prabowo, Pak Presiden akan langsung mengumumkan susunan kabinet kementeriannya yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Tentu hal ini teman-teman tidak mengejutkan karena memang Pak Prabowo ini adalah seorang nasionalis dengan memberikan nama Kabinet Merah Putih yang sebelumnya Kabinet Indonesia Maju, menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang mempunyai pendiriannya sendiri. Dan hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan penuturan dari Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo langsung yang mengumumkan satu persatu nama-nama menteri yang nanti akan memimpin kementerian-kementerian Indonesia selama 5 tahun ke depan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas TV, tapi juga banyak telah dirilis oleh banyak sekali media-media di Indonesia. Dalam press release singkatnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet menteri pada Minggu 20 Oktober 2024 malam. Prabowo memberi nama struktur menterinya dengan sebutan Kabinet Merah Putih. Dengan kesepakatan para ketua umum, koalisi kami beri nama Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, kata Prabowo mengawali sambutannya. Sederet nama yang dibacakan Prabowo jadi menteri adalah Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar hingga Teddy Indrawijaya sebagai sekretariat kabinet. Sementara itu teman-teman, ini telah resmi PDIP gagal atau batal menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani yang memastikan tak akan ada kader partai berlambang kepala banteng moncong putih yang masuk dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka-Buming Raka. Karena tidak ada kader PDIP yang masuk kabinet, bekerja sama dan saling mendukung itu tidak perlu dan tidak harus dalam kabinet, kata Puan di gedung DPR Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Ya, rupanya mayoritas para pendukung Pak Prabowo pun lega dengan kabar ini, dengan informasi bahwa Pak Prabowo tidak jadi untuk merangkul PDIP karena kalau misalnya semua dirangkul, maka ini keseimbangan perpolitikan di Indonesia juga akan terguncang, di mana tidak ada fungsi oposisi, tentu juga akan mempengaruhi kepemimpinan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Dan kita berdoa, kita juga berharap ini PDIP bisa menjalankan fungsi oposisinya dengan baik. Kalau misalnya kebijakannya baik, kebijakannya positif, pro rakyat, mudah-mudahan tidak dihalang-halangi. Dan kalau misalnya ada kesalahan atau kelupaan, kehilafan dari Pak Prabowo, mudah-mudahan bisa diingatkan dengan cara yang baik, tidak dengan menggerakkan massa yang banyak turun ke lapangan, mendemo habis-habisan, mengganggu masyarakat umum. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita simak dulu pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto terkait susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan,
SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SAMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Muti, MED, Menteri Pendidikan. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya lengkapi ya, tadi 17. Profesor Dr. Abdul Muti, MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya lanjutkan, Dr. Fadlizon, MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasyarli, PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Laha Dalia, SE, MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPA, Menteri Pekerjaan Umum.
28 Marwar Sirait SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29 Yandri Susanto MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30 M. Iftitah S. Surya Nagara SHMA, Menteri Transmigrasi. 31 Dudi Purwa Gandhi SH, Menteri Perhubungan. 32 Mutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MEP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33 Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. 34 Raja Juli Antoni PhD, Menteri Kehutanan. 35 Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36 Nusron Wahid SS MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37 Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38 Rini Widyantini SH MPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39 Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40 Dr. Wihaji SAG MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41 Dr. Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42 Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43 Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44 Maman Abdurrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45 Widianti Putri, Menteri Pariwisata. 46 Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47 Hajah Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48 Abe Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kementerian dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi oleh Menko, yaitu 49 Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan.
52, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53, Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29, Yandri Susanto, MPD. Daftar Wakil Menteri dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30, M. Iftitah S. Surya Nagara, SHMA. Oke. Menteri. Baik, demikian adalah susunan para menteri dan kepala badan dari Kabinet Merah Putih. Dan selanjutnya akan saya bacakan daftar wakil-wakil menteri.